Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli jawadin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shallallahul alaihi wa sallam Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa duduk kembali, kumpul kembali, bermuajah kembali di Majlis Taklim Jami Sadatul Dailah ini. Satu, hanya untuk menggugurkan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Sebab menuntut ilmu itu wajib, ya wajib. Kalau misalnya mah tidak wajib. Kalau misalnya wajib, atuh kumaha model kurang otakna pas-pasan dosa gitu. Ya jadi wajib bisa dan wajib. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Minggu yang lalu kita telah membahas semua dan kita sudah mengetahui semua bahwa di antara tanda-tanda orang yang meninggal dunia membawa iman, membawa Islam itu salah satunya ketika ada yang meninggal itu suka keluar di pelipis matanya itu air, ya itu di pelipis matanya keluar air, itu salah satu tandanya, itu salah satu ketika orang meninggal dunia membawa iman Islam. Mudah-mudahan kita semuanya ya ketika sudah waktunya Allah kabul, Allah tentukan, mudah-mudahan kita semuanya membawa iman dan Islam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di sini dikatakan di dalam hadis marfu, innal abda yu'allida qurbil maut wa syakaratuhu. Setiap manusia, setiap hamba Allah ketika akan mati itu akan merasakan yang namanya syakaratul maut. Proses yang pertama, ya proses yang pertama itu syakaratul maut itu. Wa inna mufassiluhu liyusallimu ba'daha. Jadi antara anggota tubuh satu dengan anggota tubuh itu ketika melalui sakaratul maut itu mengucapkan perpisahan, ya tangan dengan tangan, kaki dengan kaki itu. Pokoknya semuanya anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya mengucapkan perpisahan itu. Ya guru alaika salam, ya mereka sama-sama mengucapkan tuparrikuni. Hari ini Allah memisahkan kita wa aparuka ila yaumil qiyamah, dan Allah akan pertemukan kita nanti pada hari kiamat itu. Ini proses yang pertama itu. Nah di sini waruya anallah ta'ala qala Ibrahim Khalilu alaihi salatu wassalam. Ini proses pencabutan nyawa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Khalili, wahai kekasihku, kaifa wajadatal maut, bagaimana kamu mendapati kematian? Qala, maka Nabi Ibrahim kasubudil mumaji ja'ala bisawbi ratibi mabdulun, ya
Yaitu seperti apa? Sakitnya itu kematian seperti roti yang dipanggang. Itu berarti saking panasnya itu walilullah, itu kekasih Allah, ya, sama merasakan sakitnya kematian ketika pencabutan nyawa. Apalagi kita orang yang penuh dengan dosa, orang yang berlumur dengan dosa, ya, itu dosa hakullah, dosa hakul adami, itu ada semua di kita. Itu makanya kita mah dianjurkan sama Rasul banyak-banyak membaca istighfar. Itu Nabi Ibrahim saja yang khalilullah, yang kekasih Allah, merasakan sakitnya dicabut nyawa bagaikan roti yang dipanggang di atas panggangan. Kita lihat itu roti, ya, kalau roti sedang dipanggang, karena kan ada roti panggang, ya, suka beli nggak roti panggang, ya, awal sekali roti panggang. Bagus saya buat roti panggang tuh, ya, roti panggang yang tadinya segar, ya, yang tadinya segar kemudian dipanggang dengan bara yang begitu panas, bagaimana tuh mencium, ya, masya Allah. Pantesan, ya, kalau kita lihat orang yang sedang sakaratul maut itu kat gitu, ya, gitu seperti apa gitu, ya. Ada lagi yang berbicara ibarat luka disiram dengan air cuka, perihnya naudzubillahi min dzalik, gitu. Nah, kemudian nanya lagi kepada Nabi Musa, Allah, ya Musa, kaifa wajadatul maut? Musa, bagaimana kau mendapati dengan kematian? Apakah nikmat? Itu apakah menyakitkan? Qala, maka Nabi Musa berjawab, wajadta nafsi, ya, kal usburil hayy. Bahkan di sini seperti burung yang kecil digoreng hidup-hidup. Tuh, kita perhatikan burung yang kecil digoreng, ya, atau burung kecil hidup digoreng, atau makhluk hidup ketika masih hidup kemudian langsung kita ceburin ke minyak yang panas, bagaimana rasanya? Tuh kita bisa membayangkan, gitu. Kita punya ikan lele umpama, ya, ini ikan masih hidup, ya, kemudian langsung kita masukkan ke dalam wajan, tuh bagaimana tuh lele, ya, keperpokan, itu, ya, jengker, itu panas, itu. Bahkan Nabi Musa menggambarkan seperti itu. Oh, jadi kesimpulannya ada dua kemungkinan, ya, ada yang nikmat, ada yang tidak. Tapi itu kemarin sudah dijelaskan, Pak, bahwa ketika orang meninggal itu membawa iman dan Islam itu ada tiga, ya. Yang pertama tuh keluar airnya di sini nih, dari pelipis, ya. Air mata berlinang. Nah, masih bawa-bawa, ya, itu mah apa sedih karena meninggalkan anak, cucu atau mantu, wallahu alam, ya. Sebab kita belum merasakan. Sudah jelas kira-kira. Keluarganya tidak datang gitu. Keluarganya belum datang. Barangkali itu, ya. Karena di sini tidak karena di sini tidak terlalu dijelaskan itu, ya. Ada lagi yang jelek matinya, suul khotimah, ya, jelas tidak membawa iman, itu kayak seperti otak yang kecil ngorok, gitu, ya. Tapi walaupun demikian, ya, walaupun demikian tidak ada gambaran yang ada di sini, tapi tetap di sini Allah ingin ketika kita kembali itu dalam keadaan bersih, ya. Kan ada orang yang sakit bawa ke sini sampai
sampai mati atau sampai meninggal. Sebetulnya Allah sayang, ya. Kita dilahirkan bersih dan dikembalikan juga akan bersih. Sebab dalam keadaan sakit itu nguras di bawah kolom, nguras dosa kita. Sampai kita bersih, barulah Allah cabut nyawa. Kalau mana arah, kailaan mah. Nah itu arah. Komode ya. Urusnya kalau malu arah itu desa BG pasti. Kemudian di sekolah mah di dirinya, di dirinya, terus ya oke di dirinya. Kemudian di spikun mah itu. Iya, ya. Jadi Allah itu sebenarnya ingin kita kembali dalam keadaan bersih itu. Makanya sebabnya, makanya jangan arah itu. Arah pasti ada, namanya manusiawi. Orang kedurusan di jalan mana ya? Dalam ayat. Sebetulnya itu Allah sedang membersihkan dosanya itu. Kalau memang sudah bersih, dicabut. Sebab awalnya bersih, kembali bersih. Cuman orangnya ini, menghidupnya ini. Soalnya gitu, orangnya parah. Anak-anak gue nanti itu. Kadang gini, kadang ada yang doa, ya Allah, kalau memang begini terus, mah kasihan ya Allah. Kalau memang sudah waktunya cabut aja. Lah boleh kalau memang sudah waktunya, kan kita ngedoa kalau memang sudah waktunya. Kalau memang Allah sembuhkan, walaupun misalnya pakai darah, sembuh lagi. Sebab yang sehat tidak memperpanjang kehidupan, ya. Nah, semuanya sudah ketentuan Allah itu, ya. Yang terakhir, annal mautu asyadu, ya, min darbi suyubi. Mati itu lebih sakit daripada disabat-sabat sama pedang, diiris-iris sama pedang itu, ya. Wa nasarul munasir itu lebih sakit daripada digergaji, ya. Wa quradul muqarridu lebih sakit daripada digunting. Masya Allah, kita bisa bayangkan, ya, lebih sakit daripada dicabik pedang itu. Jangankan pedang, kita lagi pegang silet, kemudian silet itu kena tangan kita, sakitnya luar biasa. Gergaji dah kita bisa bayangkan, gergaji kayu apalagi ke tangan, ya, lebih sakit daripada itu. Nih proses yang pertama itu, ya. Proses yang pertama sebelum kematian itu ada yang namanya sakaratul maut. Makanya orang yang proses sakaratul maut biasanya sering dibacakan Yasin, sering dibacakan surat Al-Ikhlas itu. Biar apa? Biar mudah keluarnya itu. Sebab ketika itu anggota badan satu dengan yang lain itu udah berpisah, udah mengucapkan perpisahan gitu. Nah, kalau lihat yang di rumah sakit kan sering kita ya, sering. Cuman ngeri kadang rumah sakit itu banyak yang pakai alat itu ya, kayak di TV itu makasih yang bunyi tit gitu. Padahal itu alat gitu. Ada apa? Masih ada atau tidak? Kalau memang dicabut seperti itu, ya. Nah, itu meninggal ya, itu meninggal, itu, ya. Oksigen. Nah, seperti itulah namanya pelan itu. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk lagi sehat mati, nggak mungkin. Sebab semuanya ada sebab, ya. Nggak mungkin kita lagi
berdiri, tapi ada sih. Iya dulu orang. Ada orang yang lagi khutbah, ada orang yang lagi khutbah, enggak. Ada yang sholat. Dia di bangku. Ini kan ini bagus gitu mah, ya. Daripada ada di bangku itu tadi waktu panjang kita. Lah dulu orang. berarti Adam, ya. Adam gitu. Ada orang yang kena ini katulangan dokternya enggak, ya. Enggak macam-macam. Berarti itu sebab daripada malaikat disalahin itu. Sebab malaikat tidak mau cabut nyawa tanpa ada penyebab enggak itu. Sebab nongke atau termulut ke asupan. Cabut itu. Mulai jalan ingat, kita ngarokok dia kena asap, karena sebabnya itu ya. Itu ya yang pertama proses sebelum kita kematian yaitu mengalami sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semuanya ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah. Terakhir insyaallah minggu depan berapa kali malaikat mencabut nyawa lihat rumah kita, insyaallah minggu depan ya. Itu makanya benar-benar mengingatkan kita berapa kali malaikat pencabut nyawa melihat kita, memperingati kita sehari semalam, cuma kita tidak tahu. Insyaallah minggu depan akan kita bahas. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.